إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak jamaah hadirin yang dirahmati Allah, sambil menunggu Ustaz kita untuk mengharap keberkahan juga tentunya syafaat daripada baginda Rasulullah. Mari kita bersolawat dengan bisa 5 menit Ustaz sampai di tengah-tengah kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Saya minta maaf Pak, jam 10 lewat seperempat saya udah jalan dari pengajian Tangerang, udah ngakalin belok kanan belok kiri, udah ketemu juga. Mari sama-sama kita awali sebagaimana biasa pengajian kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Kita tamat dengan raditu billahi rabban. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak dan Allah juga meridai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya
وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Baik Bapak-bapak sekalian, hari ini mungkin saya ngasih yang agak sedikit istimewa. Minggu kemarin kan saya nggak datang sana. Bulan kemarin saya nggak datang karena ke Bali masalah. Atau kemarin doang, bulan Februari doang. Iya, bulan Februari karena rapat Basnas. Oh, rapat Basnas betul. Nah, kemarin Februari saya isi di Istiqlal soal bacaan Al-Qurannya Rasulullah dalam sholat. Karena pengajian SCTV sama dengan pengajian Istiqlal, jadi saya samain aja lah materi untuk hari ini. Jadi sama dengan pengajian di Istiqlal. Dan kemarin ini saya isi di KPK pun saya bilang sama ini. Ya, jadi pengajian ini sama dengan pengajian KPK. Dan Jumat yang kemarin saya ngajar di sana juga pun sama isinya materinya kayak gini, jadi sama dengan pengajian di sana. Dan 3 kali selama bulan Februari di Istiqlal itu saya sama Agim, terus saya sama Ustaz Yusuf, terus saya pengajian saya sendiri juga isinya ini. Nah, ini pentingnya gimana Pak? Pentingnya kan kayak gini. Fungsi Al-Quran kan ini ya, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, pengingat, nasihat. Ketika 4 hal itu sudah oke, maka dia akan berubah menjadi obat buat kita. Karena ke masalah kita ada petunjuknya di Quran, ada penjelasannya di Al-Quran, ada ingatannya di Al-Quran, ada nasihatnya dalam Al-Quran. Apapun penyakit kita, apapun permasalahan kita, maka dia akan berubah menjadi obat. Kalau obat itu udah kita minum, ini 4 udah minum 4/5, nanti di akhirat akan menjadi syafaat. Ini yang bawahnya di akhirat. Terus permasalahannya dengan konsep kayak tadi gini, petunjuk, penjelas, pengingat, Quran itu penting nggak? Quran kita butuhkan atau tidak? Jawabannya kan ini terserah bapak-bapak, mau jawab tidak butuh, mau jawab kurang butuh, atau standar, atau cukup butuh, sangat butuh, atau amat sangat butuh. Ya, dengan keimanan kita kan kita akan jawab ini atau ini kan Pak. Dengan keimanan kita akan jawab sangat butuh atau amat sangat butuh. Terus kalau gitu interaksi kita dengan Quran gimana? Kapan kita butuhkan? Kita berinteraksinya kapan? Jawabannya kan gini Pak. Jarang, kadang-kadang, sering, selalu atau setiap saat. Jawabannya mana Pak? Jawabannya kapan kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ya ada yang jawab jarang, ada yang jawab kadang-kadang, ada yang jawab sering, sedikit banget yang jawab selalu, apalagi yang jawab setiap saat. Nah, jawabannya berapa persen? Yang jawab tiap hari dari seluruh orang Indonesia, orang Islam Indonesia itu hanya tak lebih daripada 20%, sekalipun belum ada surveinya, tapi perkiraannya doang. Naik dikit, ada banyakan dikit kalau malam Jumat. 30%. Cuma kan repotnya malam Jumatnya bacanya yang sering doang. Giliran yang lainnya enggak. Ya hasil nambah lagi tabarok. Ya tabarok al-amul. Atau dibaca lagi yang agak naik lagi adalah waktu hajatan. Hajatan banyak kedua. Tapi lagi-lagi waktu hajatan bacanya apa? Baca
Yasin lagi, ya Yasin lagi. Terus naik lagi, cakap kapan? Ramadan. Tadi kita butuhnya Ramadan doang. Kita ini butuh ini Pak, butuh sebagai petunjuk sebagai penjelas. Ini bulan Ramadan doang atau bulan Syawal juga? Bulan Rejab juga, bulan Rabiul Awal juga. Jawabannya kan kita bilang amat sangat butuh, minimal sangat butuh. Harusnya kan ini kan Pak ya. Jawabannya kan ini harusnya. Asli kalau sangat butuh ya selalu atau setiap saat. Apalagi sangat butuh ya harus setiap saat, minimal selalu. Cuman kok jawaban kita kayak begini. Allah tahu jawaban kita Pak yang 20%. Allah memaksakan kita dalam perencanaan Allah yang namanya sholat. Nah, sholat itu kita bacanya kayak gimana? Ya bacanya biar ada interaksi dengan Quran. Kan kalau kita bacanya kuliah kulhu, alam nasrul ke bawah atau alam ke bawah, kesan yang nyampe kepada kita kan pesan akidah doang. Jarang pesan yang lain. Jarang pesan tentang syariat, tentang akhlak. Kenapa kok kayak gitu? Emang surat pendek itu isinya akidah. Kalau membaca syariat ya di An-Nisa, di Al-Imran, di surat-surat yang lainnya. Nah, Rasulullah Allah juga nyuruh kalau gitu lewat sholat. Lewat sholat berapa yang dibaca? Nah, ini kalau misalnya sholat wajib, sholat zuhur, Rasulullah nyaranin ya antara 10 sampai 20 ayat. Ini berdasarkan teks hadis 10-20 ayat. Asar juga sedang 10-20 ayat. Maghrib pendek 3 sampai 10. Isya agak panjang 15 sampai 30. Subuh lebih panjang lagi 20 sampai 50. Kalau sunnah 3 sampai 5 di siang hari, malam hari 20 sampai tidak batas. Nah, kita jawabannya mana? Kurang atau enggak? Kan kurang Pak. Maghrib pendek kan tidak. Kita jawabannya adalah 30 Pak. 30 kenapa? Karena kita bacanya zuhur 3 ayat, asar juga 3 ayat. Kenapa kayak gitu? Karena kita bacanya itu lagi. Akibatnya cuma 3-4 ayat doang. Nah, kalau kita pengen baca yang lebih luas lagi, mana yang kita baca? Kalau kita baca Al-Imran, gimana mulainya kapan? Berhentinya di mana? Awalnya di mana? Itu kan yang kita kebanyakan orang awam nggak bisa. Nah, kalau kita dengerin Syekh Huzaifi, Syekh Sudais atau imam manapun juga yang kelas-kelas internasional, mereka kan potong-potong ayatnya itu pinter. Potong-potong ayatnya pinter dan kita itu kalau dengerin mereka enak banget. Bacaannya enak, kalau orangnya ngerti Pak, pesannya juga nyampe. Pesannya menyentuh. Kenapa kok pesan menyentuh? Masalah kita kadang-kadang sama. Masalah doa, masalah galau, masalah dosa, masalah akhirat, masalah pergolakan antar Islam dengan non-Muslim, terus kita dihina-hina, kita permasalahan kan sama. Ketika baca ini, maka itu masalah bukan masalah imam doang, tapi juga masalah saya. Nah, apa tuh yang ayat yang sering dibaca imam? Nah, jawabannya ada di 40 ayat yang sering dibaca imam. Ini jawabannya. Mungkin saya udah pernah nyinggung sedikit. Kita kecilin sedikit ya. Ini di 40 kumpulan ayat populer yang sering dibaca imam. Nah, saya mengajak semua orang untuk mengganti bacaan dalam sholat isya-nya. Sholat maghribnya nggak apa-apa, sholat maghribnya tetap aja baca inna a'tayna, kuliah, kulhu, ila biquraisin. Tapi pas sholat isya-nya, sholat subuhnya, sholat zuhur, sholat asarnya, atau sholat sunnah yang lainnya, itu udah gesernya yang mana? Saya nggak tahu pilihnya. Udah pilih aja salah satu dari yang ini Pak. Salah satu dari yang ini. Ntar bahasanya gue banget gak? Gue banget. Gue bangetnya dari mana? Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah terlihat belum? Yang bulan pertama. Udah dijelaskan.
sebelum Ramadan orang di mana-mana di masjid mana-mana itu sering baca yang ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Biar apa? Biar ingetin daripada besok mau Ramadan, puasa jangan lupa. Ada yang nyelutuk mungkin saya besok mau pergi, atau ada yang nyelutuk lagi saya sakit. Jawabannya adalah paman kana minkum maridun aw ala safarin. Yang sakit, yang mau pergi nggak apa-apa, nggak puasa asal ntar diganti. Ngapain saya puasa? Takut. Kok kita disuruh puasa sih? Kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat yang dulu juga disuruh puasa kok, bukan kita doang. Berapa lama puasanya? Ayyamam ma'dudat. Kan enak tuh. Cuman dikit kok, beberapa hari doang, cuma sebulan doang. Ayyamam ma'dudat. Di bulan Ramadan ada apa lagi? Syahr Ramadan allati unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an fungsinya apa? Udah linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan enak banget, Pak. Terus apalagi kalau misalnya kita selain puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita lagi puasa nih banyakin doa. Doa saya malu saya kan bukan kiai, bukan orang soleh. Allah udah bilang wa idza sa'alaka ibadi, Bapak ini hamba Allah bukan sih? Kita ini hamba Allah bukan sih? Kalau kita hamba Allah, Allah udah panggil nih wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku datang, ketahuilah aku dekat. Terus aku juga bikin peraturan ujibu dakwatan dai, aku akan jawab, aku akan kabulkan permintaan hamba-hambaku yang meminta. Karena itu ayo pada minta. Kan ayatnya kayak gitu. Nah ayat ini Bapak punya hajat apa? Bapak punya hajat, umpamanya lah, kontrakan belum bayar. Istri mau ngelahirin nih, gimana nih Ustaz? Duit belum ada kayak gimana? Bacanya ini, bacanya di mana? Ayatnya boleh udah mulai dari awal boleh, mulai dari syahr Ramadan allati unzila fil Qur'an juga boleh. Ntar kita baca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang sama Allah, ya Allah, tadi saya udah baca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah sekarang ini saya datang berdoa ya Allah. Saya menghadapmu berdoa. Kau janji ya Allah udah mau ngabulin permintaan saya tuh ya Allah 1, 2, 3, 4, 5. Saya lagi janjimu ya Allah untuk menjawab, dan saya yakin bahwa Kau akan menjawab karena Kau sudah berjanji dan Kau la tukhliful mi'ad, nggak pernah mengingkari. Ulama-ulama Pak sering banget doa, kalau doa yang keren tuh yang hampir Rasulullah juga ya, yang doa yang serius banget gitu, yang mintaannya betul-betul dia pengen, pakai bacanya ini, diawali dengan wa idza sa'alaka ibadi. Ya Allah, Kau udah berfirman begini, maka aku minta sesuai dengan perintahmu. Ini aku jalanin loh perintahmu, aku jalanin. Sekarang aku tagih dah mana. Allah juga jawab dari ayat yang lainnya, kalau mau membayar cepat, mau dikasih cepat, jangan lupa ya taatnya juga jangan sekarang doang, taatnya terus-terusan. Jadi enak kita akhirnya jadi taat. Kemarin di KPK, saya bilang, saya tahu nih KPK pada punya masalah, doanya apa? Baca ini dulu, sholatnya. Habis doa sholatnya, ya Allah jangan ada kriminalisasi lagi, atau jangan ditangkapin lagi, bla 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 bla. Nah, silakan. Kalau saya di ceramah di Polri kayak gimana? Ayatnya bedang ini ayat baru. Yang nggak boleh berbuat dolim. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pengen iman kita kuat kan? Atau kita lagi punya duit. Kalau saya bilang di sini kemarin buat orang yang habis gusuran, atau orang kaya tapi udah tua, ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah. Artinya sedekahlah sebelum ajal tiba. Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek mau diapain lagi sih duit? Mau dibawa ke kubur? Kan kakak sedekahin. Ini ayatnya. Habis gusuran, habis gajian, ini ayatnya. Terus kekurangan iman, kita lagi galau dari sisi akidah, bacanya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan bawahnya kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bawahnya lagi
kalau kita ke agama Islam apa enaknya? Wali kita, backing kita, yang lindungi kita adalah Allah. Allah walinya orang mukmin yang mengeluarkan mereka dari zulmat kepada nur, kepada cahaya, mengeluarkan dari yang zalim kepada cahaya. Beda sama orang kafir. Orang kafir siapa walinya? Tauhid itu kayak gimana? Mengeluarkan orang dari cahaya ke kegelapan. Kan jadi percaya diri kita kuat. Kenapa? Karena wali kita Allah, backing kita Allah, yang melindungi kita Allah. Allah itu siapa? Yang Allah itu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang qayyum. Pakai tidur gak? Kalau ada agama yang lain tuh, agama Buddha kan lagi tidur tuh. Allah kita nggak pakai tidur. Kalau tidur namanya bukan Tuhan. Kalau tidur kita kilik-kilikin gimana? Nah, kalau Allah kan nggak bisa, kan Allah al-hayyul qayyum. Allah lupa atau nggak tidur gimana? Nggak lupa. Allah kan nggak tidur, jadi nggak pernah lupa. Terus kekuasaannya sampai di mana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini kan ini banget, ayat akidah banget. Nah, kita baca ini, nah kalau akidah kita lagi kurang kuat, terus tapi kan saya nggak ngerti bahasa Arab. Baca dulu terjemahannya, baca dulu di sini pesan-pesan besarnya. Baca terjemahannya sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kan lama-lama juga ngerti ya. Kita bukan orang bodoh-bodoh amat gitu. Pesannya begini, pesannya ini, pesannya ini. Kita baca. Jadi sholat itu resep. Terus Bapak pengen punya duit, pengen rezekinya luas sedikit. Ayo lewat sedekah. Sedekah tuh pahalanya berapa? Ma'al ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila. 1 jadi 7, jadi 100, jadi 700, jadi tidak terhingga. Syaratnya apa? Syaratnya tanpa ada la yunfiquna ma'anfaqu mannaw wala adab. Jangan pakai riya, jangan pakai ungkit-ungkit apa yang sudah kita infakkan. Pahalanya apa? Pahalanya lahu ajru inda rabbihim. Pahalanya di sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun artinya enggak bakal jatuh miskin ente. Ntar rezekinya kan di wala hum yahzanun, enggak bakal kekurangan duit. Orang yang suka sedekah enggak bakal kekurangan duit. Duitnya dari mana? Ini saya buka Pak, bukan maksud saya udah hebat, saya udah sering sedekah, saya udah ini enggak, tapi babnya adalah bab pelajaran Pak ya, jangan diterjemahkan sebagai riya atau sebagai ujung. Saya lagi bangun nih, mungkin 1 bulan yang lalu ada orang ngajakin, Ustaz kita ngeliatin yuk, liatin bangunan pesantrennya, liatinlah kita. Dia ngajak anaknya sama 1 orang lagi, kita bertiga, berempat. Sama saya berempat. Sono panggil mandornya, panggil pemborongnya, udah tolong kukurin buat musolanya di mana. Buat musolanya sih jangan di sono, kejauhan, di sebelah sini musolanya. Ya udah musolanya ukur berapa, ntar bilang duitnya berapa, saya tanggung semua. Saya tanggung semua. Musolanya beres. Ada lagi orang pengen gusuran nih di Mampang, lagi pengen gusuran 2000 meter, letaknya di Mampang, udah seperempatnya buat Ustadz, seperempatnya buat Ustadz di Mampang, dia menjual 22.000 meter, kali aja dapat. Kan beres tuh jadi dia mana saya bingung dah, gimana duitnya dari mana ini? Duitnya bikin giniannya masih kurangnya banyak banget Pak, kurangnya 5 miliar lebih kali. Sedangkan duitnya cash saya cuma 1 miliar. Ternyata Allah kasih kayak gitu tuh. Nah, dan saya ini lagi-lagi jangan ditanggapi riya. Kemarin salah satu jadi sedekah saya, udah orang kerjanya, saya lagi ke Lotte, ada madu, saya beli aja semuanya madu. Nah, pekerjaan saya kan orang bikin semuanya Pak, orang bikin semuanya. Semuanya bagi madu salam sebotol. Pesennya, tapi saya tanya dulu kan, pas belum dikasih. Semalam siapa yang sholat tahajud? Nggak ada Pak. Tadi siapa yang sholat 2? Nggak ada juga. Karena kalian tapi sholat subuh sholat katanya.
Nah, kalau kalian baru sholat subuh, maka dapatnya cuma madu doang. Tapi kalau kalian sholat tahajud semalam, mungkin madu sampai 100.000 kan? Amal 50.000. Kalau sholat tahajud sampai sholat duha, mungkin sedekahnya tadi itu mendorong lagi. Ustaz, saya titipkan. Ustaz mau sedekah madu, saya titipkan. Nah, titipin 100.000. Nah, betul tuh 100.000 sama madu. Karena mereka pada nggak sholat tahajud ke sholat duha, sholat subuh doang, ini cuma madu doang. Walau biadun, nanti saya duitnya kayak gimana? Ya Allah, tadi itu Pak, jawabannya nggak lama. Ada orang itu lebih baru ya. Yang lebih baru adalah 1/4 dari tanah 2.000 mau dikasih kita. Satu lagi orang lagi, Ustaz, anterin saya ke pesantrennya, pengen nengokin lagi. Padahal beliau dulu minta dianterin, nengokin, ngasih dikit sih 20 juta doang. Sekarang minta anterin lagi, Ustaz. Kita lihat lagi perkembangannya udah sampai mana. Siapa tahu Anda bisa bantuin. Ya kalau orang kayak gitu bantuin paling 50, 100 aja Pak dapat. Itu Pak walahu biadun, tapi syaratnya lagi-lagi nih Pak nih. Lagi syaratnya adalah layat bauna ma'an faku manau layut biuna ma'an faku manau wala ada. Bapak jangan bukan mungkin. Kan gua udah sedekah. Jangan mungkin, dan di sini juga dibilang jangan pakai riya. Nah ini minimal di sini masuk lagi dari bikun Allah tiwa baratilah watas vitamin anusim kamasali jannatin birokwatin. Itu nanti tinggal baca terjemahannya, ini tafsiran umumnya aja. Itu kayak kita nanam di tanah yang subur. Kalau nanam tanah biasa kan mungkin panen, mungkin enggak. Panennya mungkin sekali, tapi tanah yang subur itu panennya 2 kali. Kita sedekah tanpa ada riya, tanpa ada yang negatif, kita dapatnya 2 kali. Jajarin. Minimal yang punya istri mau ngelahirin, saya dapat ilmu baru. Kasih, bukan kalau kemarin kan orang ribut rumput Fatimah. Jangan kasih rumput Fatimah Pak. Hadisnya nggak ada sebenarnya, nggak ada. Yang benar tuh kasih zaitun. Insya Allah lancar lahirinnya lancar. Kata istri yang pertama, iya. Anak yang pertama kan kadang-kadang susah. Udah minumin zaitun cukup 1 sendok. Insya Allah lahirinnya lancar. Sebulan sebelum itu udah mulai itu Pak, minumin. Nah, bapak-bapak yang pengen belajar sedekah, baca ini berkali-kali, baca ini lagi. Ya Allah kasih, Allah akan balas berkali-kali lipat. Jangan takut Pak, di HP ada, ini juga ada. Ini ada. Terus yang dulu bandel, yang dulu anak malam atau geng motor, mana bacaannya? Ini surat terakhir, ayat surat Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. Kan ada ujungnya ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Biar apa? Biar kita, ya Allah, dulu emang saya bandel ya Allah, atau belum lama nih saya bandel, atau belum lama saya berbuat dosa. Ya Allah ampunin dosa saya itu yang itu. Gak usah pakai ngadu ke orang-orang Pak, gak usah bilang-bilang ke orang-orang, kita bilangin ke Allah aja, ngadunya ke Allah aja. Kita minta ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ini yang lama ini saya buang Pak, yang 283 nya nggak ada, mulainya 284 3 ayat. Nah 3 ayat ini saya beberapa kali sholat di Masjid Haram, imam Masjid Haram aja baca lillahi itu 2 rakaat, lillahi dan amalan Rasulu 1 rakaat. Terus la yukallifullahu nafsan 1 rakaat. Saya surain baca itu, tapi sholat maghrib dibaca 2 kali. Jadi kalau kita belum hafal banyak surat, pilihnya yang mana? Udah lillahi wa fis samawati rakaat yang pertama. Terus la yukallifullahu nafsan rakaat kedua. Jadi udah berubah bacaan kita, nggak lagi yang itu lagi. Terus kalau yang udah hafal, mana temannya Ustaz? Temannya yang ini Pak.
ini bukan ya, ini tentang keimanan. Nanti saya kasih temennya. Ini keimanan. Tadi kalau misalnya kita lagi galau tadi, goyang keimanan kita, ditawarin sama bos sama siapa, mau nggak kamu kita agama, nanti semuanya beres deh. Aku kasih kamu bla 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 bla. Bahkan kalau kamu mau nikah juga aku siapin. Ada tuh anak-anak aktivis gereja yang cantik gitu. Kita jawabannya apa Pak? Bacanya syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ini keimanan banget. Nanti di situ ada kata-kata inna dina indallahil Islam. Yang diterima itu cuma Islam doang. Kalau kita pindah agama nggak diterima. Terus kalau debat orang kafir mana? Kain aju kan? Jawaban debat. Baik. Ini tentang ketuhanan berarti kalau pengen tentang tauhidan ya. Terus kalau misalnya kita pengen jangan berantem dulu, jangan tawuran dulu, ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita mau tampaknya mau separuh-separuh atau enggak nih? Kita pengen tampaknya benar-benar, maka jawabnya bacaannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan khatib selalu baca ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disuruh dalam saatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh itu sahabat tali Allah. Jangan sampai terus kalau kita mau baik, gimana nih mau bertakwa benar? Kalau yang mau bertakwa benar, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukan berarti masuk FPI, bukan. Kita suka nulis Twitter isinya amar ma'ruf nahi munkar, suka Facebook nahi amar ma'ruf nahi munkar, WA amar ma'ruf nahi munkar. Enak tuh. Sekarang kan dakwah jadi bisa terbuka lewat amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kalau enggak kayak gimana? Kalau kita nggak mau bertakwa beneran, pengen ngasih abu-abu aja, maka hati-hati nih. Yauma tarjadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ntar ada hari di mana muka orang akan jadi hitam atau jadi putih bersinar. Nah, muka kita nanti ini jadi hitam atau jadi yang bersinar, tergantung dari yang atas di sini kan, tergantung atas di sini. Terus mana lagi niatnya? Kalau kita takut dituduh ISIS, wah atau nggak dibilang teroris, atau kita dibilang bangsa apa nih, bangsa kaya gitu, bangsa kelas 2, bangsa kelas 3, nah, kita jawabnya untuk khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kita nih bangsa the best kok, umat yang the best. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, di Bukhari saya baca ini nih. Kemarin di sana saya baca ini. Saya bilang ini, kalau kita harus baca ini untuk menghormati. Apa syaratnya kita menjadi orang yang terbaik? Adalah kalau kita bisa takwil amar ma'ruf nahi munkar. Syarat yang ketiganya adalah tu'minuna billah. Orang kafir para penggerak manusiaan atau yang sejenisnya, mereka baru sampai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kurang satu kan? Wa tu'minuna billahnya nggak nyampe. Kita tambahin satu, ya udah tu'minu billah. Cuma sayangnya kita tu'minuna billah belakangnya awalnya enggak, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkarinya enggak. Akibatnya kita nggak sempurna persyaratan jadi khairu ummatin. Orang kafir juga nggak sempurna, khairu ummatinnya nggak sempurna, karena dia baru ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari tapi belum. Atau mereka ta'muruna bil ma'ruf tidak tanhauna 'anil munkar, tidak tu'minuna billah. Nah, kalau kita pengen jadi yang terbaik, tiga-tiganya harus dilaksanakan. Baik. Nah, tadi temannya mana ya? Ini teman-teman orang-orang yang tadi yang berbuat salah ini dia. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Yang masih ikut kelabing, habis kelabing wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Apa artinya? Cepet-cepet minta ampun, cepet-cepet minta ampun. Kalau nggak minta ampun, ntar kamu nggak dapat surga. Tapi kalau cepet minta ampun, masih kamu berarti mengejar surga. Nah, habis minta ampun kayak gimana? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai.
sampai akhirnya jadi orang mutakin. Ntar orang yang mutakin itu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kesulitan maupun dalam kemudahan. Terus kalau misalnya orang mutakin itu sifat yang orang mutakin yang selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia berbuat dosa sedikit, ingat Allah lagi. Ingat Allah lagi. Kita kan tadi kita bilang ya, di antara kita ini gak ada satupun yang gak punya dosa. Semua kita pasti bersinggungan dengan dosa. Begitu berbuat dosa, walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau berbuat salah, Allahu anfusahum dzakarullah, cepat-cepat dia ingat Allah. Bisa ingat Allah, istighfar deh, istighfar Allah akan ampuni lagi. Statusnya mutakin lagi, statusnya baik lagi. Ini temennya yang tadi sama temennya yang satu lagi ini Pak. Kalau temennya yang habis wasariu tadi itu terutama orang-orang yang tua ya, yang kan berdosanya udah kenyang nih waktu mudanya. Tuanya udah pensiun, biasanya udah kenal masjid. Tapi kan kalau dia ingat masa lalunya kan gelap Pak. Gelap bacanya tadi itu lillahi sama ini. Kenapa kok yang ini kan baca Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ada baca Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maafin dan ninggalin saya dalam keadaan husnul khotimah. Ini doanya orang-orang tua baca ini. Kalau baca ini ya kita mengerti, kita ingat ini, barangkali nangis ketika sholat kita. Orang-orang yang nyadar bahwa dosanya banyak, sekarang umurnya udah asar, tinggal baca ini, baca 2 ayat ini, nangis ingat dosanya. Nah, nangis ketika dia bisa nangis, hampir sholat nangis, air matanya kan mahal banget Pak. Air mata orang yang nangis karena takut sama Allah, karena menyesal dengan atas perbuatannya, karena takut masuk neraka, itu air matanya akan menghalangi dia dari neraka. Kan ada 2 mata, dua air mata yang begitu mahal. Yang pertama tuh mata fisabilillah yang kelima keluar air mata. Itu mata yang keluar karena kena debu fisabilillah. Yang air mata yang kedua adalah air mata orang yang zikir menangis karena takut Allah, karena rindu Allah. Bisa, kalau kita kan masih takut Pak, bukannya belum sampai rindu. Kalau orang-orang yang udah sufinya tingkat tinggi, mereka kan bukan takut Allah ya, tapi sudah naik sampai rindu Allah. Kita takut Allah, takut siksaannya Pak. Kalau mereka rindu sama Allah yang selama ini mereka berusaha untuk mendekatnya. Kalau kita takut Allah, takut dosanya, karena dosa kita emang tiap hari kita tambahin lagi. Jadi banyak. Nanti lama-lama bisa berubah Pak. Takut kita pada Allah berubah menjadi rindu kita sama Allah. Ulul albab sama pengen ukur Bapak ini tingkat ketakwaannya udah sampai mana? Tingkat ketahuannya udah KW 1 atau masih KW 3? Tanyaannya di sini. Udah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, udah nyampe situ atau belum? Ketika ngelihat langit dan bumi serta alam sekitarnya, itu udah bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, atau masih bilang wah hebat, keren, cakep. Ketika Bapak entah pergi ke puncak, entah pergi ke Menara Eiffel, wah keren banget, keren abis. Kan bahasa gaulnya tuh di TV kayak gitu tuh. Keren abis, wah apa namanya, nggak tahu tuh bahasanya Olga atau Raffi Ahmad tuh. Begitu, itu dia belum sampai tahap yang ini. Kalau kita udah pengen tahap yang tinggi, apapun yang kita lihat dari makhluk Allah, kita akan mengatakan yang hebat, yang bagus, kita akan mengatakan subhanallah. Itu bahasanya di sini subhanaka faqina
adzabannar, atau kita awali dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kita bilangin. Ada doa. Jadi apa namanya, buat yang punya orang tua, ajarin ayat yang tadi itu Pak, yang kumpulan lillahi ma fis samawati sama ini. Jadi ntar dia bacanya apaan? Bacanya lillahi sama Rabbana la tu'akhidna Rabbana innana sami'na. Enaknya kita jadi ngajarin orang tua kita sesuatu yang dia butuhin Pak. Yang dia butuhin apaan? Ampunan. Dia kan gak usah pakai yang lain-lain yang idealis lagi. Sekarang dia minta ampunan aja, minta ampunan sama Allah sampai meninggalnya tawafana ma'al amroh. Kemarin saya atau tadi pagi juga, terus kapan saya di jamaah saya nenek-nenek semuanya atau 80% nenek-nenek, dia bacanya ini. Iya Ustaz, bacanya ini. Jadi ingat dosa lalu dia, barangkali ibu bisa dengan baca ini. Oh ya Allah, mohon maaf ya, baru segini doang. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen berubah bacaannya udah bisa kok. Di HP ada, di pusat kajian hadis di Play Store-nya, pusat kajian hadis, dan juga udah ambilin yang satu lagi, yaitu potret pribadi dan kehidupan Rasulullah. Sejarah Rasulullah juga Bapak bisa download, sudah tersedia. Paling baru 10 hari lah, paling lama baru 2 hari. Kayaknya belum sampai. Ini ratingnya tinggi, yang ambil juga puas, kita jadi pengaruh Rasulullah secara detail. Dan ini gratis. Ini mungkin minta maaf kita baca surat Fatihah, mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih berinteraksi dengan Quran, bisa lebih akrab lagi dengan Quran, dan kita bisa tersentuh ya. Jangan sampai kita seumur hidup nggak ada ayat Quran yang kita senengin. Ada yang kita hafal doang, ada yang kita hafal juga terpaksa. Jangan sampai itu, tapi ada yang kita senengin. Pikirkan yang Al-Fatihah. Rahman-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbana ya Rahim Rabbana ya Rahim ya Rahim Madinah ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam Allahumma inna nas'aluka rasulika wa istiqamah wa la taj'alna mughfirin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma bil Qur'an wa ja'alna imama wa rahmah Allahumma zakirna min ma nasina wa minna ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ala alihi wa sahbihi wa ja'alna hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini dijualnya di pameran kemarin 25.000. Ini karena saya terlambat di diskon nanti 20.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mau silakan dinikmati makan siang pada ini. Silakan Pak. Ada makan siang pada Ini gimana? Sebelum